Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Jamil dengan NIM 1801301027. Saya dari program studi Teknologi Informasi Politeknik Negeri Tanah Laut. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi dari mata kuliah Statistika Deskriptif, yaitu tentang daftar distribusi frekuensi tunggal maupun kelompok, kemudian penyajian data dalam bentuk diagram, dan median modus untuk data tunggal dan data kelompok. Di sini saya menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk perhitungan, dan untuk soalnya saya telah mempunyai soal, yaitu soal ujian tengah semester untuk mata kuliah Statistika Deskriptif. Langsung saja, di sini di sini ada data. Data ini telah saya hitung, totalnya adalah 70 data. Nah, data inilah nanti yang akan kita olah dalam bentuk DDF, diagram, median, dan modus. Langsung masuk ke dalam Microsoft Excel-nya. Di sini datanya tadi telah saya susun seperti ini untuk memudahkan perhitungan. Kemudian data yang ini akan kita urutkan dari terkecil hingga terbesar dengan menggunakan fitur dari Excel, yaitu urutkan dan filter, karena saya menggunakan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggrisnya yaitu sort and filter. Kita copy di sini, terus kita pastekan, kemudian kita blok untuk mengurutkannya. Kita pilih urutkan terkecil ke terbesar. Nah, ini sudah urut. Kemudian karena kita ingin membuat DDF tunggal, kita harus menghapus data yang double. Data double ini misalkan 34,1 ini ada 5 data misalkan. Jadi kita hapus 4 data, kemudian kita sisakan 1 karena kita hanya perlu 1 datanya saja. Jadi kita cari data yang double, kita hapus. Kemudian setelah kita hapus yang double-nya tadi, kita urut, maksudnya kita rapikan sedikit biar rapi. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi. Frekuensi ini apa? Frekuensi ini adalah berapa banyak kemunculan data. Misalkan nih, data dari 34,1 ini munculnya ada 3 kali. Berarti frekuensi dari data 34,1 adalah 3. Untuk menghitungnya bagaimana? Saya di sini menghitung menggunakan bantuan dari Excel, yaitu rumuskan if. Kita cari di sini lakukan if. Nah, di sini ada strukturnya, yaitu rank, titik koma, kriteria. Rank ini apa? Rank ini adalah data awal. Kita copy paste, kita blok data awalnya. Kita ikuti cara penulisannya. Berarti di sini setelah itu titik koma. Kriterianya apa? Kriterianya adalah kita ingin mencari frekuensi dari data 34,1. Berarti kriterianya adalah 34,1. Nah, dapat adalah 1. Karena saya ingin cepat, karena kan nggak mungkin kita mencari satu-satu datanya. Di sini akan saya tambahkan dolar. Kemudian tinggal kita tarik. Nah, udah dapat. Masing-masing data telah punya nilai frekuensinya. Terus
frekuensi ini kemudian kita totalkan. Salah. Kita totalkan. Nah, 74. Kayaknya ada yang kelewatan. Nah, ini kelewatan. Ya ini kelewatan. Benar, 70. Karena kalau total dari frekuensinya lebih, mungkin ada mungkin ada kelewatan kayak saya tadi. Nah, selanjutnya nih, ini adalah DDF tunggal. Kemudian karena kita ingin mencari DDF kelompok, banyak banget yang harus kita ketahui. Apa aja sih? Berupa banyak data, banyak kelas, hyperkelas, dan lainnya. Di sini akan diketahui banyak data atau simbolnya N. Banyak datanya berapa? Banyak datanya adalah total dari datanya ini. Totalnya datanya berapa tadi? 70. Berarti di sini 70 total data. Kemudian banyak kelas atau disimbolkan dengan C. Banyak kelas itu bagaimana sih ngitungnya? Ngitungnya adalah dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N. N-nya adalah ini 70. Karena menggunakan Excel langsung aja 1 ditambah 3,3 dikali log 70. 7 hasilnya 7,08882. Karena banyak kelas ini nanti menentukan berapa kelas untuk DDF kelompoknya. Jadi kita harus bulatkan. Karena di sini 7,00 berarti kita bulatkan sini jadi 7. Selanjutnya kita akan mencari rank atau nggak ada simbolnya. Rank ini rumusnya adalah nilai maksimal dari data dikurang nilai minimum dari data. Karena menggunakan Excel, kita menggunakan rumus aja. Berarti di sini max, kita blok data awal, kemudian dikurang min, kita blok lagi data awal. Enter, dapat ranknya adalah 63. Kemudian kita akan mencari lebar kelas, lebar kelas atau disimbolkan dengan P. Rumusnya apa? Rumusnya adalah rank dibagi dengan C. Kita langsung hitung. Rank 63 dibagi dengan banyak kelas 7, berarti 7. Dan hasilnya adalah 9. Nah, karena kita udah dapat nih, ini adalah komponen utama untuk mencari DDF kelompok. Selanjutnya kita bikin tabel. Tabelnya gimana sih isinya? Isinya adalah di sini pertama kelas. Kelas itu adisi apa? Di sini adalah banyak kelas. Banyak kelas adalah 7. Berarti di sini kita isi angka 1 sampai 7. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian kita nggak bisa nih, karena sesuai dengan soalnya, buatlah tabel atau daftar distribusi frekuensi DDF berkelompok yang memuat titik tengah frekuensi, frekuensi relatif, dan frekuensi persentase. Nggak bisa langsung, kita harus mencari dulu batas bawah, batas atas, tepi batas bawah, tepi batas atas. Di sini kita kasih keterangan batas, di sini bawah, atas, tepi batas, bawah, atas. Nah, saya rapikan dulu.
dulu biar enak dilihat. Kemudian untuk mencari batas bawahnya ini cuman diisi dengan nilai minimum dari data. Nilai minimumnya berapa? Yaitu tadi 34,1. Jadi di sini batas bawah kelas 1 adalah 34,1. Karena sudah dapat, kita nggak bisa mencari batas atas. Kita harus loncat, kita mencari tepi batas bawah. Karena tadi kita mencari karena kita tadi mencari batas bawah. Rumusnya apa? Rumusnya adalah batas bawah dikurang dengan K. Nah, K ini kita belum cari. K ini apa? K adalah selisih antar data. Rumusnya adalah 1/2 dikali dengan X. X adalah selisih data. Untuk mengetahui nilai X, kita lihat penyajian datanya gimana. Di belakang koma ini, misalkan ini 70,4. Di belakang koma ada satu angka, berarti selisih datanya adalah 0,1. Misalkan datanya adalah 16, berarti selisih datanya adalah 1. Misalkan 9,78, berarti selisih datanya adalah 0,01. Nah, langsung aja kita akan mencari nilai K-nya. K sama dengan, karena 1/2 itu berarti 0,5, berarti 0,5 dikali dengan 0,1. Dapat hasilnya adalah 0,05. Nah, untuk mencari tepi batas bawah tadi, yaitu sama dengan tepi batas bawah dikurang dengan K. Kita bulatkan, kita menyesuaikan dengan penyajian data. Karena di sini penyajian datanya adalah 0,1, berarti kita sesuaikan aja. Nah, dapat 34,1 untuk nilai tepi batas bawah kelas 1. Karena di sini kita telah dapat tepi batas bawah, kita langsung mencari tepi batas atas. Nah, tepi batas atas ini rumusnya adalah tepi batas bawah ditambah dengan lebar kelas atau C. Dapat nilainya adalah 43,1. Kemudian kita cari batas atasnya. Batas atasnya adalah rumusnya tepi batas atas dikurang dengan K. Dapat. Untuk mencari batas bawah atas, tepi batas bawah atas kelas 2 dan selanjutnya, kita nggak bisa menggunakan rumus yang tadi. Rumusnya ini untuk selanjutnya itu sangat mudah karena hanya perlu kita tambahkan dengan P, nilai P atau lebar kelas. Lebar kelasnya jadi di sini sama dengan batas bawah kelas 1 ditambah dengan P. Di sini juga untuk batas atas kelas 2 adalah tepi batas atas kelas 1, batas atas kelas 1 ditambah dengan P. Nah, begitu juga selanjutnya. Tapi karena saya ingin cepat, maka di sini tinggal saya tambahkan dolar. Tinggal ditarik. Ups, salah. Nah, udah dapat. Nah, dapat nilainya. Karena sudah dapat batas bawah atas, tapi batas bawah atas, selanjutnya kita mencari titik frekuensi. Titik frekuensi. Maksudnya titik tengah. Titik tengah. Titik tengah itu apa rumusnya? Titik tengah itu titik tengah itu rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Tinggal kita tarik.
Nah, udah dapat. Karena 0,1 kita bulatin jadi 0,1 begini. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi. Frekuensi ini berbeda saat kita mencari frekuensi untuk petak tunggal, DDF tunggal. Frekuensi ini kita akan mencari total frekuensi dari, misalkan kelas 1. Kita akan mencari frekuensi untuk kelas 1. Berarti dari jumlah frekuensi dari data 34,1 sampai 43,0 berapa? Kita lihat data awal di sini dari DDF tunggal 34,1 sampai 43. Kan di sini nggak ada 43, berarti di bawah 43 berapa? Di sini adalah 42,4. Kita hitung totalnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini adalah 5. Begitu juga untuk langkah selanjutnya untuk mencari frekuensi kelas lain. 23 sampai 52,0 berarti di sini. Kemudian 22,1 sampai 61,0. Dari 60,1 61 sampai 70. 70 sampai 79. Sampai 88. Sampai 88. So, 881. Udah dapat. Di sini adalah frekuensi untuk setiap kelas. Jadi kemudian kita totalin seluruh dari frekuensi kelas ini dengan menggunakan rumus sum. Benar, di sini ada 70. Jadi kalau misalkan hasilnya nggak sesuai dengan total data sebelumnya, berarti kemungkinan kita salah hitung. Sini saya rapiin dulu. Sudah dapat nilai titik tengah dan frekuensi. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi relatif. Relatif. Rumusnya apa? Rumusnya itu adalah frekuensi setiap kelas dibagi dengan total frekuensi. Maksudnya ini misalkan kita ingin mencari frekuensi relatif dari kelas 1. Berarti frekuensi kelas 1 dibagi dengan total frekuensi 5, sini dibagi dengan 70. Dapat 0,07 sekian. Begitu juga untuk kelas yang lainnya. Karena perincian datanya 0,1, maka kita bulatin dulu dalam bentuk 0,1. Nah, udah. Frekuensi relatif ini perlu kita totalin. Misalkan hasilnya 1, berarti betul. Kalau misalkan lebih dari 1 atau kurang dari 1, bisa aja itu ada kesalahan penghitungan. Nah, udah dapat titik tengah, frekuensi relatif, dan sisanya adalah frekuensi persentase.
frekuensi persentase. Gimana caranya bikin frekuensi persentase? Di sini kita gampang aja, kita hanya perlu mengkalikan frekuensi relatif dengan persen. Pertama, kita kopikan dulu, kita copy frekuensi relatif ini, kita pastekan di sini, kemudian kita kalikan dengan persen, dapat. Nah, di sini frekuensi persentase ini perlu juga kita totalin. Kalau dapat 100, kalau kita dapat hasilnya 100% atau 1 aja, berarti itu betul. Nah, di sini ada 100%. Udah. Jadi udah dapat DDF kelompok. DDF kelompok ini ada isinya adalah batas bawah atas, tebing batas bawah atas, titik tengah frekuensi relatif dan frekuensi persentase. Kita warnain dulu. Udah, kita dapat. Ini adalah DDF kelompok. Dan DDF kelompok kita kasih keterangan dulu. DDF kelompok. Nah, untuk soal selanjutnya akan mencari berdasarkan DDF kelompok pada jawaban nomor 1. Buatlah tabel atau daftar distribusi frekuensi DDF kumulatif, yaitu kurang dari dan lebih dari. Di sini kita tulis untuk 2.A DDF kumulatif kurang dari. Untuk DDF kumulatif kurang dari ini kita berpatokan berdasarkan batas atas. Jadi kita mengambil kolom ini, kemudian kita pastekan di sini. Salah. Kita pastekan. Nah, jadi DDF kumulatif kurang dari ini kita berpatokan dengan batas atas. Di sini saya ubah dulu menjadi data. Nah, kita di sini mencari frekuensi. Kita lihat data yang kurang dari 43. Berarti kita mengambil frekuensi dari yang paling kecil. Berarti kita masukkan di sini untuk data 43,0, berarti di sini frekuensinya adalah 5. Kemudian untuk mencari data selanjutnya yaitu 52 adalah frekuensi kelas 1 ini 5 ditambah dengan frekuensi kelas 2 9. Begitu selanjutnya untuk mencari frekuensi kurang dari untuk kelas 3, berarti 9 ditambah dengan frekuensi yang di DDF kelompok, berarti 8. Begitu juga selanjutnya sampai ke bawah. 14, kemudian 31 ditambah dengan 9, kemudian 40 ditambah dengan 17, 57 ditambah dengan 13. Hasilnya yang terakhir ada 70. Jadi kalau misalkan kita ngitung, misalkan perhitungan terakhirnya itu 70, berarti itu benar. Kemudian kita akan mencari DDF kumulatif astagfirullah lebih dari. Untuk DDF kumulatif lebih dari ini kita menggunakan batas bawah. Jadi kita berpatokan dengan batas bawah.
Jadi kebalikannya, kalau kurang dari berpatokan dengan batas atas, kalau lebih dari berpatokan dengan batas bawah. Kita ratakan dulu. Di sini saya ubah menjadi data. Sama langkahnya seperti kumulatif kurang dari tadi. Di sini kita akan menggunakan keterangannya adalah frekuensi. Nah, untuk mencari frekuensi ini 34, untuk frekuensi dari data 34, frekuensi yang lebih dari data 34 itu berapa? Berarti kalau 34,1 ini berarti seluruhnya. Berarti di sini kita tulis 70. Jadi kebalikannya, tadi kan kalau kurang dari kita mengambil data paling awal, data yang pertama. Kalau yang lebih dari kita mengambil total dari seluruh frekuensinya. Nah, kemudian karena ingin mencari frekuensi selanjutnya, ini berbeda. Kalau kurang dari tadi kita tambah, kalau untuk lebih dari kita kurangnya kurang berapa? Nih, sama dengan 70 dikurang 13. Nah, 57 dikurang dengan 17, 40 dikurang dengan 9, 31 dikurang dengan 14, 17 dikurang dengan salah 14 dikurang dengan 8, 9 maaf 17 di 17 dikurang dengan 8, 9 dikurang dengan 4 dapat. Jadi sebenarnya nilai awal dengan nilai akhirnya ini saling berhubungan aja. Jadi gampang untuk nentuin apakah ini benar atau salah. Selanjutnya kita akan membuat diagram, yaitu pada nomor 3 berdasarkan DDF kelompok pada jawaban nomor 1 dan 2, buatlah diagram dan grafik berikut, yaitu garis, histogram untuk batas, lingkaran, poligon, ogive untuk lebih dari dan kurang dari. Jadi kita kembali pada Excel. Yang tadi itu pertama adalah membuat diagram garis. Kita bikin lembar baru. Di sini tadi kita kasih keterangan DDF. Di sini keterangannya adalah diagram. Pertama tadi adalah kita akan membuat diagram garis. Diagram garis. Nah, diagram garis ini kita berpatokan pada DDF tunggal. Nah, makanya tadi saya buat DDF tunggal. Kita kopikan seluruhnya. Kita pindahin ke sini. Nah, kita rapikan. DDF tunggal itu caranya adalah kita blok frekuensi, kemudian kita masuk kepada sisipan atau insert, kita pilih diagram untuk garis ini. Nah, diedit dulu.
diagram garis. Di sini adalah datanya. Dan di sini adalah frekuensinya. Nah, jadi berdasarkan diagram ini kita membuat secara diagram garis. Kita hanya melihat secara garisnya aja. Jadi sini ini untuk datanya, yang bawah ini untuk datanya, kemudian yang frekuensi yang di samping ini adalah untuk mengetahui frekuensi atau banyak datanya. Nah, kita dapat membaca di sini. Misalkan 44,5. Kita lihat datanya garisnya di mana? Di sini di 1. Berarti frekuensinya adalah 1. Kalau misalkan 57,8, kita lihat garisnya, titik garisnya di mana? Di 2. Berarti total frekuensinya adalah 2. Nah, gampang. Kemudian kita bikin untuk soal selanjutnya, yaitu diagram histogram untuk batas. Histogram ini diagram histogram ini kita berpatokan dengan DDF kelompok. Jadi kita kopikan aja DDF kelompoknya, tapi saya ambil sampai batas frekuensi saja. Kita kopikan di sini. Sedikit. Di sini pada soalnya itu tertera untuk batas. Berarti pada kelas ini kita ubah menjadi batas. Nah. Nah, batas yang awal ini di sini tuh keterangannya untuk kelas kita ubah dari 1 menjadi 34,1 sampai 43,0. Begitu di bawahnya juga kita ikutin dari rentang batas bawah sampai batas atas. 43,1 sampai 52,0, 52,1 sampai 61,0, 61,1 sampai 70,0, 70,1 sampai 79,0, 79,1 sampai 88,0, 88,1 sampai 97,0. Nah, udah. Kemudian kita blok frekuensi. Karena kita akan buat diagram histogram, berarti kita menggunakan diagram batang. Pilih yang ini. Kita tarik. Kemudian kita pilih data. Kita masukkan batasnya. Kita edit dulu di sini diagram histogram. Di sini adalah datanya. Di sini adalah frekuensi. Perbedaan dari diagram histogram ataupun perbedaan antara diagram histogram dan diagram batang adalah kalau diagram batang ini berpisah seperti ini. Kalau diagram histogram menyatu. Jadi kita edit dulu format seri data atau format data series. Lebar celahnya jadi 0. Batas di sini ubah jadi warna hitam. Tambahin 1,75. Nah, ini adalah diagram histogramnya. Jadi di sini kelihatan
batas dari 34,1 sampai 43,0 itu frekuensinya berapa? Di sini terlihat frekuensinya antara 6 dan 4, berarti 5. Soal selanjutnya adalah membuat diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini Diagram lingkaran berpatokan dengan frekuensi persentase. Jadi saya hanya mengcopy untuk frekuensi persentasenya. Nah, jadi kan awalnya kan seperti ini. Awalnya kan di sini persen ya. Terus saya ubah karena nanti berpengaruh sama diagram lingkarannya. Jadi pertama kita bentuknya persentasenya seperti ini saja. Kemudian kita blok frekuensi persentasenya, masuk ke sisipan, kemudian pilih yang ini. Kita ubah untuk judulnya yaitu diagram lingkaran. Kita tambahkan labelnya, ujung luar, kemudian kita pilih data, kita edit, kita masukkan di sini. Salah, kita nggak usah pakai, maaf saya salah. Nah, di sini kan masih dalam bentuk 0,0,0. Di sini kita klik kanan, kemudian kita pilih format cell. Kita masuk ke sesuai atau custom general, kalau bahasa Inggrisnya saya lupa. Nah, untuk pada tipe ini kita kasih persen, yaitu ketik 2%. Nah, berubah jadi persen, kemudian kita format, kita tarik. Nah, udah. Maaf lupa. Terus udah persen, udah. Oh iya, saya lupa. Di sini kita perlu nambahin. Saya lupa. Kita perlu pilih data, kemudian kita masukkan edit. Betul aja kayak tadi. Tapi di sini saya menggunakan drive kelompok dari diagram histogram, jadi saya ambil batasnya. Oke. Nah, udah. Jadi untuk warna, misalkan warna kuning adalah 61, batas nilainya adalah 61,1 sampai 70,0 berapa persen. Di sini tertulis adalah 0,2%. Selanjutnya adalah diagram poligon. Diagram poligon ini sebenarnya sama seperti diagram histogram. Namun yang membedakan adalah nanti kita tambahin jadi gabungan dari diagram histogram dengan diagram garis. Kita ngambil PDF kelompok aja. PDF kelompok kita copy, kita customkan di sini.
Di sini akan saya copy frekuensinya, maksudnya saya blok, kemudian masuk ke sisipan, masuk ke diagram batang. Angkanya juga sama seperti tadi, kemudian kita pilih data, kita masukin rentang kelas. Ups, saya lupa. Di sini kita ubah jadi batas aja. Jadi tadi kita masuk ke pilih data, kemudian kita edit, terus pilih batas data. Oke. Kemudian kita klik kanan, kita pilih format series data. Di sini nilai bercelahnya 0. Kemudian di sini 1,75. Udah. Kemudian diagram convert. Membedakannya apa dengan diagram histogram? Jadi di sini kita klik lagi, kemudian kita masuk ke pilih data. Nah, kita masuk ditambahkan, atau bahasa Inggris itu add. Nah, untuk nama seri, name series atau series name ini khusus untuk batas. Nah, kemudian untuk nilai seri ini kita masukin frekuensinya. Oke. Ini belum selesai. Kemudian kita pilih ubah tipe bagan. Kita masuk combo, kita pilih ini garis. Nah, kita pilih bentuk garisnya mau gimana, seperti ini. Nah, udah. Biar tambah, saya tambahin judul sumber. Di sini adalah frekuensi, kemudian di sini adalah data. Udah. Kemudian yang terakhir adalah OGIF untuk lebih dari dan kurang dari. Nah, OGIF ini kita berpatokan dengan DDF kumulatif lebih dari dan kurang dari. Sini jadi diagram OGIF. Kita copy aja untuk untuk DDF ini, untuk DDF kumulatif kurang dari dan lebih dari, kita kopikan di sini, kita hapus aja. Ya, tambah rapi. Jadi kita kalau ingin membuat diagram OGIF ini, kita menggunakan diagram garis. Jadi untuk OGIF yang kurang dari, kita blok frekuensinya, kemudian masukkan ke sisipan, terus pilih ini. Ini adalah diagram OGIF untuk kurang dari. Diagram OGIF kurang dari. Pilih data, kita masukin datanya. Oke. Di sini adalah data. Di sini adalah opsi. Frekuensi. Nah, jadi di sini kita lihat
Diagram OGIF dengan data 43, nilai frekuensinya berapa? Frekuensi yang kurang dari 43. Di sini antara 0. Kalau ini sebenarnya sih sulit dibaca ya, tapi karena kita berpatokan dengan ini, kita bisa baca. Berarti di sini 5. Karena di antara 0 dan 10. Berarti kalau di tengah-tengah berarti 5. Begitu juga untuk DDF kumulatif lebih dari, kita menggunakan langkah yang sama. Kita blok di sini, kemudian masuk sisipan, 6 garis. Nah, di sini diagram OGIF lebih dari. Di sini kita edit dulu, pilih data, kemudian kita edit, masukin ini. Udah. Sini adalah data. Sini adalah frekuensi. Udah selesai. Untuk nomor 3. Selanjutnya kita akan mencari median modus untuk data tunggal dan data kelompok. Jadi kita bikin lembar baru di sini untuk median dan modus. Jadi pertama kita akan mencari median modus untuk data tunggal. Data tunggal ini kita menggunakan DDF tunggal tadi. Jadi kita copy lagi untuk DDF tunggal. Kita pastekan di sini. Nah, untuk mencari data tunggal, median dari data tunggal ini, saya lupa copy untuk data awalnya. Kita kopikan juga di sini data awalnya. Kita copy paste. Untuk mencari median, pertama di sini adalah median. Sebenarnya sih kalau ada rumus untuk mediannya, namun sepemahaman saya biar agak mudah, median ini untuk menghitung median data tunggal yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Jadi bedakan jumlah seluruh data dengan banyak data. Jadi jumlah seluruh data ini yaitu perjumlahan seluruh data awal. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan rumus sum. Kemudian banyak data. Banyak data ini kan kita sudah ketahui tadi adalah 70. Jadi untuk median sama dengan saya menggunakan rumus sum. Saya blok untuk data awal, tutup kurung, dibagi dengan 70. Nah, ini adalah untuk mediannya. Karena penyajiannya adalah 0,1, jadi saya sesuaikan di sini adalah 70,6. Kemudian kita mencari median. Untuk median ini mempunyai dua cara untuk menghitung, tapi pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih, banyak datanya ini kan 70. Nah, banyak datanya ini termasuk ganjil atau genap. Karena di sini n-nya sama dengan 70, berarti di sini adalah genap. Nah, jadi untuk menghitung median dengan banyak data genap ada rumusnya sendiri.
rumusnya itu adalah agak sulit kalau ditulis di sini. Tapi kalau rumusnya itu X N bagi 2 ditambah dengan X N per 2. Oh maaf, lupa kurungnya. Ditambah dengan 1 tutup kurung dibagi dengan 2. Nah, ini adalah rumus untuk mencari median dengan banyak data genap. Untuk mudahnya, kita akan mencari dulu nilai dari X N per 2. Xn per 2 sama dengan tadi kan N nya 70. Kalau 70 bagi 2 berarti 35. Kemudian X dalam kurung N per 2 ditambah dengan 1. Hasilnya berapa? Kita lihat aja di sini. Tadi kan X N per 2 nya itu kan 35. Kita tambahin aja 1 berarti 36. Nah, ini belum selesai. Untuk menggunakan rumus ini, kita harus mencari dulu nih. Ini kan hasilnya 35. Kita cari data di mana hasil total frekuensinya itu 35. Jadi kita tentuin dulu data keberapa yang hasil frekuensi itu adalah 35. Data jumlah frekuensi 35. Nah, kita kira-kira aja karena dapat nih di sini adalah totalnya 35 di bagian data 71,4 hasilnya adalah 35. Jadi data dengan jumlah frekuensi 35 berada di posisi 71,4. Kemudian kita cari juga data jumlah frekuensi 36. Karena di sini 71,4 adalah 35, berarti di bawahnya adalah 36. Berarti data untuk jumlah frekuensi 36 adalah 72,0. Nah, kita dapat, baru kita bisa menggunakan rumusnya, sehingga median sama dengan ini, data jumlah frekuensi 35 ditambah dengan data jumlah frekuensi 36 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 71,7. Ini adalah nilai mediannya. Selanjutnya kita akan mencari modus. Modus ini adalah untuk data dengan jumlah frekuensi paling banyak atau data yang paling sering muncul. Nah, di sini kita akan melihat
frekuensinya ini rata-rata yang paling besar adalah 2. Dan ini banyak banget yang angka 2 karena modus ini bisa lebih dari 1. Jadi di sini nilai yang frekuensinya 2 adalah 57,8, 68,0, 71,4, 79,4, kemudian 85,0, 86,3, 86,3. Udah. Jadi modusnya ada 1 2 3 4 5 6. Nah, karena saya ingin memastikan apakah benar, jadi saya akan memastikan dengan menggunakan rumus Excel. Pertama, kita akan mencari meannya dulu. Di sini menggunakan rumus average. Nah, kita saya blok datanya untuk mengetahui meannya berapa, dan ternyata meannya adalah 71,59857. Kita bulatkan jadi 6. Benar. Cari median lagi. Median kita copy, kita blok 71,7 pas. Kemudian modus untuk mencari modus ini menggunakan mode multi karena ini lebih dari 1. Pas. Tapi karena menggunakan rumus, jadi hanya salah satunya saja yang diambil, tapi modus ini benar. Selanjutnya kita akan mencari data kelompok. Data kelompok ini kita akan menggunakan DDF kelompok. Kita copy paste sampai frekuensi aja. Kemudian kita masuk ke sini, kita copy paste. Kalau untuk data tunggal tadi kan untuk mencari mean hanya perlu menggunakan rumus jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Berbeda dengan mencari mean untuk kelompok. Mean untuk kelompok ini kita perlu mengetahui nilai FI dikali XI. FI itu apa? FI itu adalah frekuensi dan XI itu adalah titik tengah. Jadi misalkan nih untuk kelas 1 FI kali XI nya berapa hasilnya? Berarti 5 dikali 38,6. Jadi kita di sini bikin tabel baru. Nah, kemudian kita kalikan 5 dikali ini 4 dikali dengan 47,6, ini dikali dengan ini,
kemudian kita ubah aja jadi bentuknya 0,1. Kemudian kita totalin, totalnya pakai rumus sum. Nah, rumus sum dapat yaitu 5047,5. Jadi ingin mencari nilai mean itu adalah hasil dari FI kali XI dibagi dengan N. FI kali X ini tadi hasilnya adalah 5047,5, N nya adalah 70. Jadi untuk mencari mean kita bagi FI kali X ini dibagi dengan 70. Nah, dapat 72,10714. Saya genapin dulu. Jadi 72,1. Kemudian kita akan mencari mencari median. Pertama, kita nggak bisa nih menggunakan rumus seperti yang kita gunakan mencari median tadi. Jadi kan untuk median kelas data tunggal kita perlu mencari ini aja. Nah, kalau ini enggak, kita perlu mengetahui kelas median. Untuk mengetahui kelas median, kita berpatokan dengan median di data tunggal, yaitu 35 dan 36. Kita cari di sini total frekuensi yang mengandung nilai 35 dan 36. Saya coba-coba dulu untuk menghitung. 31. Nah, berarti di kelas 5 mengandung nilai frekuensi 35 dan 36. Jadi di sini akan saya tambahin untuk keterangan. Sini saya kasih keterangan adalah kelas median. Untuk mencari median pada data kelompok ini punya rumus sendiri. Jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu nih, diketahui tepi batas bawah kelas median atau simbolnya adalah B. Nilainya adalah tepi batas bawah kelas mediannya berapa? 70,1. Kemudian lebar kelas median atau P. Lebar kelasnya itu tadi sesuai dengan DDF yang tadi ya. Lebar kelasnya tadi adalah 9. Nah, berarti 9. Kemudian jumlah data atau N sama dengan 70. Kemudian kita mencari jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi maksudnya apa? Jadi kita akan menambahkan atau di sini atau F besar. Jadi maksudnya kita akan mencari totalan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Sebelum kelas median ini kan adalah kelas 1 sampai kelas 4. Berarti kita tambahkan aja semuanya ini. Dapat F-nya adalah 31. Kemudian frekuensi kelas median atau F kecil. Frekuensi kelas mediannya berapa? Di sini adalah 9. Untuk rumusnya ini sendiri yaitu B median sama dengan B ditambah dengan
P dalam kurung N per 2 lupa kurung N per 2 ditambah dengan dikurang dengan F besar dibagi dengan F kecil. Nah, sehingga tepi batas bawah kelas median ditambah dengan buka kurung lebar kelas median dikali dengan karena ini N per 2 berarti N dibagi dengan 2, berarti 70 dibagi 2 ada 35, berarti di sini adalah 35 dikurang dengan F besar ada 31, kemudian dibagi dengan F kecil berarti 9. Jangan lupa tutup kurungnya 1, udah enter, dapat 74,05. Kemudian kita akan mencari modus 3 modus ini sama, kita harus mencari kelas modusnya tuh di mana. Kelas modusnya ini berdasarkan frekuensi yang paling besar itu di mana, kelas berapa, dan ternyata frekuensi paling besarnya adalah 17 ini berada di kelas 6, berarti ini adalah kelas modus ya, kelas modus. Nah, untuk menghitung modus untuk data kelompok ini ada rumusnya sendiri, nggak seperti kayak data tunggal tadi. Kita tinggal mencari nih frekuensi yang paling besar itu, yang paling banyak itu data apa aja. Kalau ini enggak. Jadi pertama harus diketahui tepi batas bawah kelas modus atau B sama dengan berapa tepi batas kelas bawah modusnya, yaitu tepi batas bawah adalah 79,1. Kemudian lebar kelas modus atau P sama dengan, karena sama berarti adalah 9. Selanjutnya kita mencari frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya atau D1. Berarti di sini adalah, karena di sini frekuensi kelas modusnya adalah 17 dikurang sebelumnya 9, dapat 8. Kemudian kita mencari lagi frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sesudah kelas modus tadi, dan semuanya adalah D2. Di sini berarti kelas modusnya adalah 17, frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sesudahnya berarti 13, dapat. Nah, rumus untuk mencari modus adalah D ditambah dengan P dalam kurung D1 dibagi dengan D1 ditambah D2. Nah, sehingga modusnya adalah B ditambah dengan dalam kurung P atau 9 dalam kurung lagi D1 buka kurung lagi D1 ditambah dengan D2. Nah, maaf salah. Salah. 9 berarti tadi itu ini ditambah dengan ini. Nah, lupa kali. Kurang baginya. Nah, dapat 85.
Jadi modusnya untuk data kelompok adalah 85. Kemudian untuk soal yang terakhir, berdasarkan informasi yang diperoleh dari jawaban nomor 1 sampai 5, tentukan berapa banyak orang yang mendapatkan nilai lebih dari 67,5. Nah, kita bikin di sini aja. Berarti nomor 6 titik A, berapa jumlah orang dengan nilai lebih dari 65,7. 65,7. Karena kita mencari jumlah orang ya, jadi kita hanya perlu menggunakan DDF tunggal. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, kita cari nilai lebih dari 67,5. 65,7, maaf salah. 65,7 lebih dari 65,7. Karena di sini nggak ada 65,7, berarti sampai sini aja batas darinya. Berarti untuk lebih dari 65,7 berarti di 67,5 sampai dengan 97,1. Kita warnain dulu biar beda. Nah, jadi untuk jumlah orangnya adalah tinggal kita tambahin seluruh dari frekuensi yang sudah kita tandai tadi. Karena batasnya adalah 65,7, berarti dari frekuensi 67,5 ditambahin sampai dengan frekuensi 97,1. Nah, 46 berarti jumlah orang yang mendapatkan nilai lebih dari 65,7 berjumlah 46 orang. Selanjutnya adalah 6 titik B. Soalnya adalah berapa persentase orang mendapatkan nilai di antara 57,8 dan 65,6. Berapa persentase orang yang mendapatkan nilai antara 57,8 dan 65,6. Kita copyin lagi nih. Kita menggunakan data tunggal. Maaf. Kita copy, kita pastekan lagi di sini biar beda. Kita cari antara 57,8 di sini kita tandain hingga 65,6. Nah, di sini. Jadi ini adalah rentang kemungkinan orang yang mendapatkan nilai antara ini. Selanjutnya kita akan mencari jumlahnya dulu. Jumlahnya adalah kita sum lagi, atau kita jumlahkan lagi dari frekuensi data 57,8 sampai 65,6. Nah, dapat jumlahnya adalah 10 orang. Untuk mendapatkan persentasenya, di sini diketahui banyak datanya adalah 70. Jadi persentasenya adalah jumlah orangnya dibagi dengan 70 dapat, kemudian kita kalikan dengan persen. Nah, hasilnya adalah 14%. Sehingga berapa persentase orang mendapatkan nilai antara 57,8 dan 65,6? Sejumlah 14%. Sudah selesai, soalnya udah habis. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan
materi DDF, diagram, median, dan modus untuk jawaban ujian tengah semester dari mata kuliah statistika deskriptif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.